Di balik pegunungan Anatolia yang kini dikenal sebagai wilayah Turki modern, pernah berdiri sebuah peradaban kuno yang memegang kekuasaan besar dan menjadi salah satu kekuatan utama di dunia kuno. Mereka dikenal sebagai bangsa Hittite, peradaban misterius yang pernah menantang dominasi Mesir, menorehkan sejarah dengan tinta peperangan, diplomasi, dan teknologi canggih yang melampaui zamannya. Namun, seiring waktu, nama mereka nyaris lenyap dari catatan sejarah, tertimbun oleh debu peradaban yang lebih populer seperti Mesir dan Babilonia. Bangsa Hittite muncul dari reruntuhan zaman perunggu, membawa pengaruh besar terhadap politik, militer, dan budaya di Timur Dekat. Mereka adalah penakluk dan diplomat, penulis dan pemikir. Bahkan, sebagian sejarawan menyebut mereka sebagai penemu perdamaian internasional, karena salah satu perjanjian damai paling awal dalam sejarah, Perjanjian Kadesh, ditandatangani oleh mereka dengan Mesir. Lalu, bagaimana bisa sebuah bangsa sekuat ini hilang begitu saja? Selama berabad-abad, nama Hittite hanya dikenal dari teks-teks Alkitab, tanpa bukti arkeologis yang nyata. Banyak ahli menganggap mereka hanyalah legenda atau bangsa kecil tanpa pengaruh besar. Namun, penemuan-penemuan arkeologis di abad ke-20 membuka kembali tabir sejarah dan memperlihatkan bahwa bangsa Hittite adalah peradaban yang luar biasa maju dan berpengaruh. Dalam video kali ini, kita akan menyelami peradaban Anatolia kuno ini secara lebih mendalam. Dari asal-usul mereka yang misterius, kekuatan militer yang menakutkan, hingga sistem hukum dan kepercayaan yang kompleks, semuanya akan kita investigasi secara mendalam. Apakah bangsa Hittite memang sehebat itu? Dan apa yang sebenarnya membuat peradaban sebesar ini runtuh dan nyaris terlupakan? Bangsa Hittite dipercaya berasal dari migrasi bangsa Indo-Eropa yang memasuki wilayah Anatolia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka bukanlah satu-satunya kelompok yang datang ke wilayah ini, namun mereka berhasil menaklukkan dan menguasai kota-kota penting seperti Hattusa, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kekaisaran mereka. Dari sinilah benih kekuasaan Hittite mulai tumbuh. Dengan strategi politik yang lihai dan kemampuan militer yang kuat, bangsa Hittite mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka menaklukkan berbagai kerajaan kecil di Anatolia dan mendirikan kekaisaran besar yang mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain di Timur Dekat seperti Mesir, Babilonia, dan Mitanni. Mereka juga dikenal sangat adaptif, sering mengadopsi kebudayaan dan teknologi dari wilayah yang mereka taklukkan. Hattusa, ibu kota mereka, bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat administrasi, keagamaan, dan militer. Kota ini dibentengi dengan tembok batu yang kokoh dan dikelilingi oleh gerbang-gerbang megah yang dihiasi ukiran singa dan dewa-dewa. Bangunan ini mencerminkan kekuatan dan simbol kejayaan bangsa Hittite yang menguasai daratan tinggi Anatolia. Selain kemampuan tempur, bangsa Hittite juga memiliki sistem administrasi yang rapi dan jaringan komunikasi yang luas. Mereka menggunakan sistem tulis kuno yang disebut cuneiform, diadaptasi dari bangsa Mesopotamia. Mereka mencatat hukum, perjanjian, dan dokumen diplomatik dalam bentuk tablet tanah liat, yang banyak diantaranya masih ditemukan oleh para arkeolog hingga saat ini. Yang menarik, bangsa Hittite tidak hanya mengandalkan penaklukan, tetapi juga aliansi politik. Mereka sering menikahkan putri-putri kerajaan dengan raja-raja dari wilayah lain untuk memperkuat pengaruh mereka. Ini menunjukkan bahwa diplomasi memainkan peran penting dalam ekspansi dan stabilitas kekuasaan Hittite. Dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Hittite berhasil menguasai sebagian besar wilayah Anatolia dan bahkan mencapai Suriah bagian utara. Kebangkitan mereka menjadi salah satu kisah paling mengesankan dalam sejarah awal peradaban manusia. Tapi kejayaan mereka bukanlah tanpa tantangan. Lalu bagaimana mereka mampu mempertahankan kekuasaan di tengah tekanan dari bangsa-bangsa besar lain? Dan apa yang membuat mereka terus diperhitungkan sebagai kekuatan besar di dunia kuno? Salah satu faktor utama yang membuat bangsa Hittite disegani adalah kekuatan militernya.
Mereka dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan kereta perang ringan beroda 3, yang memungkinkan manuver cepat dan efisiensi dalam pertempuran. Kereta ini dianggap lebih stabil dan gesit dibandingkan milik bangsa Mesir yang menggunakan roda 2. Tentara Hittite terdiri dari infanteri dan pasukan kereta perang, dan mereka dikenal sangat disiplin serta terorganisir. Mereka memiliki sistem logistik yang memungkinkan pengiriman pasukan dalam jarak jauh. Hal yang sangat penting mengingat luasnya wilayah kekuasaan mereka. Persenjataan mereka pun cukup canggih, menggunakan perunggu dalam pembuatan pedang, tombak, dan baju zirah. Namun, keunggulan militer Hittite tidak hanya terletak pada kekuatan fisik. Mereka juga memiliki pemahaman taktik perang yang kompleks. Bangsa Hittite sangat memahami strategi pengepungan, serangan mendadak, serta taktik bertahan dalam benteng. Catatan-catatan perang mereka menunjukkan bahwa mereka tidak hanya agresif, tapi juga sangat terencana. Perang Kadesh menjadi momen paling terkenal dalam sejarah militer Hittite. Disinilah mereka berhadapan langsung dengan Ramses II dari Mesir dalam salah satu pertempuran terbesar di zaman kuno. Walaupun hasil perang ini dianggap tidak menentukan, namun bangsa Hittite menunjukkan bahwa mereka mampu menandingi kekuatan Mesir, kekuatan adidaya saat itu. Selain kekuatan militer, bangsa Hittite juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat posisi mereka. Mereka ahli dalam teknik konstruksi benteng, sistem irigasi, dan penggunaan logam. Bahkan, beberapa sejarawan menduga bahwa mereka memiliki pengetahuan awal tentang peleburan besi sebelum bangsa lain menguasainya, yang memberikan keunggulan dalam senjata. Kekuatan ini membuat bangsa Hittite tidak hanya ditakuti, tapi juga dihormati. Banyak kerajaan lain memilih untuk membuat perjanjian damai daripada menghadapi kekuatan militer Hittite yang menakutkan. Hegemoni mereka di wilayah Anatolia menjadi salah satu bukti kecanggihan militer yang belum banyak disorot dalam sejarah populer. Namun, meski memiliki militer yang kuat, kekaisaran ini tidak bisa sepenuhnya menghindari ancaman eksternal dan internal. Lalu, bagaimana bangsa Hittite menjaga keseimbangan antara kekuatan perang dan stabilitas internal? Peradaban Hittite tidak hanya unggul dalam militer, tetapi juga dalam sistem hukum dan struktur sosial yang tertata. Mereka memiliki salah satu sistem hukum tertulis paling awal yang pernah ditemukan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kejahatan, perkawinan, warisan, hingga hak-hak budak. Hukum mereka sangat rinci dan mencerminkan upaya bangsa Hittite untuk menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Yang menarik, sistem hukum Hittite menunjukkan tingkat toleransi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan hukum dari peradaban lain di zamannya. Hukuman mati tidak selalu menjadi pilihan utama, dan banyak pelanggaran justru dikenakan denda atau hukuman pengganti. Ini menunjukkan bahwa bangsa Hittite memiliki konsep keadilan yang lebih rehabilitatif daripada retributif. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Hittite terbagi dalam kelas-kelas, mulai dari bangsawan, prajurit, petani, hingga budak. Namun mobilitas sosial tetap memungkinkan, terutama bagi mereka yang menunjukkan kesetiaan atau jasa besar terhadap kerajaan. Selain itu, perempuan memiliki peran penting. Bahkan beberapa ratu Hittite memiliki kekuasaan dan pengaruh politik yang nyata. Budaya Hittite sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk budaya Mesopotamia dan Hurrian. Mereka mengadopsi banyak elemen keagamaan dan mitologi dari bangsa-bangsa tetangga, namun menggabungkannya ke dalam sistem kepercayaan mereka sendiri. Ini menunjukkan fleksibilitas budaya yang tinggi dan kemampuan adaptasi luar biasa dari bangsa ini. Arsitektur dan seni Hittite juga memiliki ciri khas tersendiri. Dinding kota yang besar, gerbang dengan patung singa atau Sphinx, serta ukiran batu yang menggambarkan para dewa dan raja menjadi bukti kejayaan estetika mereka. Tablet tanah liat dan relief batu menjadi media utama dokumentasi budaya mereka. Salah satu peninggalan budaya paling mengesankan adalah arsip di Hattusa yang menyimpan ribuan tablet berisi dokumen hukum, diplomatik, dan agama. Penemuan ini tidak hanya membuktikan tingkat literasi tinggi, tetapi juga pentingnya dokumentasi dalam peradaban mereka.
Ini membantu para sejarawan merekonstruksi sejarah Hittite secara lebih utuh. Jelaslah bahwa bangsa Hittite tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun fondasi peradaban yang kuat melalui hukum, budaya, dan struktur sosial yang kompleks. Tapi bagaimana dengan kepercayaan spiritual mereka? Siapa dewa-dewa yang mereka sembah, dan apa makna di balik ritual-ritual suci yang mereka jalankan? Bangsa Hittite dikenal memiliki kepercayaan politeistik yang sangat kompleks, dengan ratusan dewa yang disembah dalam berbagai konteks lokal dan nasional. Karena pengaruh dari berbagai budaya seperti Hurrian, Luwian, dan Mesopotamia, sistem kepercayaan Hittite menjadi salah satu yang paling rumit di dunia kuno. Mereka bahkan dijuluki sebagai bangsa 1000 dewa. Dewa-dewa utama dalam kepercayaan Hittite antara lain adalah Tarhont, dewa badai, dan Guntur yang sering dianggap sebagai pelindung kerajaan. Ada pula Arinna, dewi matahari yang memiliki kuil utama di kota yang sama namanya. Peran raja sangat penting dalam aspek keagamaan, karena ia juga dianggap sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Ritual-ritual keagamaan dilakukan secara teratur untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Festival keagamaan seperti perayaan musim panen atau penyucian kota melibatkan musik, tarian, dan persembahan. Kuil-kuil besar dibangun sebagai tempat pemujaan, dan para pendeta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan spiritual. Salah satu aspek paling unik dari keagamaan Hittite adalah penggunaan ramalan dan praktik keagamaan berbasis tanda-tanda alam. Mereka mempercayai bahwa kehendak para dewa dapat dibaca dari fenomena alam seperti gerhana, angin, atau mimpi raja. Ramalan ini kemudian digunakan untuk mengambil keputusan politik maupun militer. Yang mengejutkan, dalam banyak dokumen ditemukan doa-doa pribadi, pengakuan dosa, dan upacara pembersihan spiritual. Ini menunjukkan bahwa ajaran spiritual Hittite tidak hanya bersifat kolektif, tapi juga personal, dengan kesadaran etika yang cukup tinggi untuk zamannya. Dengan warisan spiritual yang begitu kaya dan mendalam, kepercayaan Hittite membentuk identitas peradaban mereka. Namun, saat badai sejarah mulai menerpa, tidak semua upacara atau kekuatan rohani mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran yang perlahan merayap ke dalam. Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-13, sebelum Masehi, Kekaisaran Hittite mulai mengalami kemunduran. Banyak faktor yang memengaruhi runtuhnya peradaban ini, mulai dari konflik internal, tekanan dari bangsa-bangsa tetangga, hingga perubahan iklim yang memengaruhi pertanian dan pasokan makanan. Kekacauan mulai merayap masuk ke dalam struktur pemerintahan yang tadinya kokoh. Salah satu faktor besar yang mempercepat kehancuran mereka adalah serangan dari bangsa laut. Kelompok misterius yang juga turut menyebabkan keruntuhan peradaban besar lainnya di Timur Dekat. Kekaisaran Hittite yang selama ini mengandalkan kekuatan militer, tampaknya tidak siap menghadapi serangan mendadak dari berbagai penjuru secara bersamaan. Catatan-catatan terakhir dari Hattusa menunjukkan tanda-tanda krisis ekonomi, pemberontakan lokal, dan hilangnya kendali pusat atas wilayah-wilayah pinggiran. Dalam waktu singkat, kota-kota penting mulai ditinggalkan dan peradaban Hittite secara bertahap lenyap dari peta kekuasaan dunia kuno. Yang membingungkan para arkeolog dan sejarawan adalah bagaimana bangsa sebesar Hittite bisa menghilang begitu total dari sejarah tertulis. Tidak ada peninggalan besar setelah abad ke-12 sebelum Masehi, dan nama mereka hanya hidup dalam teks-teks kuno yang bahkan sempat dianggap mitos. Namun penemuan arkeologis pada abad ke-20, terutama di situs Hattusa dan Boghazkoy, mengungkapkan kembali kemegahan dan kompleksitas mereka. Ribuan tablet dan reruntuhan monumental menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah menandingi Mesir dan Babilonia dalam kekuatan dan kebesaran. Runtuhnya Hittite bukan sekadar kisah tentang kekalahan, tetapi juga tentang bagaimana sejarah bisa melupakan sebuah peradaban hebat hanya karena mereka tidak meninggalkan jejak semegah piramida atau menara Babel.
Tapi sekarang, mereka kembali ditemukan, dan kisah mereka tak lagi dapat diabaikan. Peradaban Hittite adalah contoh bagaimana kekuatan, inovasi, dan kebijaksanaan dapat muncul dari tempat yang mungkin tidak kita perkirakan. Dari pegunungan Anatolia yang terpencil, mereka bangkit menjadi kekuatan dunia. Namun, kejayaan sebesar itu tidak menjamin keabadian di mata sejarah. Dunia yang terus berubah telah mengubur nama mereka selama ribuan tahun. Kini, dengan kemajuan arkeologi dan penelitian sejarah, kita mulai memahami seberapa besar kontribusi Hittite terhadap peradaban manusia. Mereka adalah pionir dalam diplomasi, hukum, dan militer. Bahkan dalam bidang spiritual dan budaya, mereka menunjukkan kedalaman yang tidak kalah dengan peradaban besar lainnya. Kisah bangsa Hittite adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang menang, tetapi oleh mereka yang meninggalkan jejak yang bisa ditemukan kembali. Hittite, meski sempat hilang, kini kembali mendapatkan tempat di antara peradaban-peradaban besar dunia kuno. Melalui tablet tanah liat dan batu-batu runtuh di Hattusa, suara mereka kembali terdengar, menceritakan tentang kejayaan, peperangan, cinta, dan pengkhianatan dalam satu narasi besar peradaban manusia. Mereka bukan lagi bayangan dalam legenda, tapi nyata dan berharga untuk dipelajari. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari bangsa Hittite adalah bahwa setiap peradaban, betapapun besarnya, bisa saja dilupakan. Jika tidak ada yang mau mengingatnya,